Katsirun humul ladzina yatasawwaruna annal kalimata ta'nil kasala wadda'ah. Banyak orang menggambarkan, membayangkan kata-kata khumul itu dengan kata-kata apa? Malas, dengan kata-kata yang meninggalkan aktivitas. Khumul itu apa? Oh, ya bajunya lak motor dak galak dicucinya. Nah, bukan khumul, ini kumul namanya. Khumul dalam ilmu hikmah, khumul dalam ilmu sufi, bukan kudel, bukan dekil and the kudel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Seluruh jamaah salat subuh Masjid An-Nahar yang dimuliakan oleh Allah, mengawali majelis ini kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah karena atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat di mana Allah membangunkan kita tidak hanya fisik dan mata kita saja, tapi membangunkan akal kita, hati kita, sehingga kita sadar ketika terbangun di awal waktu ini, ya, di awal waktu pagi ini, kita menghidupkannya dengan melaksanaan sholat wajib, sholat subuh. Mudah-mudahan sikap seperti ini diistiqomahkan oleh Allah sampai akhir hayat kita, karena nikmat ini adalah nikmat luar biasa, ya. Dulu ada orang berkeluh kesah kepada seorang kiai di Gontor. Kiai, saya ini susah tidur. Lalu kiainya nanya, pengen susah tidur atau susah bangun, katanya, ya. Jadi kira-kira Pak Yul pengen susah tidur atau susah bangun? Ya. Karena walaupun susah tidur, kita masih hidup, masih bisa bangun. Terbayang tak kalau kita terduduk tak bisa tegak lagi, ya. Terbayang tak kalau kita terbaring, ya. Maka tinggal bagaimana orang menyikapi ketika susah tidur. Kalau orang yang beriman ketika susah tidur, apa yang dilakukan? Bukan berkeluh kesah. Kalau memang lagi susah tidur, ambil Quran, baca Quran. Ambil buku, baca buku. Ambil hadis, baca hadis. Atau ambil air wudhu, sujud kepada Allah. Dan ini pernah berlaku pada Imam Syafi'i. Ketika beliau mau tidur, susah tidur, ya. Kenapa? Ingat sebuah hadis Nabi. Kemudian lahir satu nabi ini, hadirlah, ya, berapa hukum? 50 hukum. Itu contoh susah tidurnya Imam Syafi'i. Tidak tahu kalau Imam Ari, ya, susah tidur. Wallahu a'lam. Bini dikucak. Ya, maka kita nikmati saja, ya. Kalau kadang-kadang kita ini banyak hal yang kita rasa susah, ya. Ya, susah tidur, susah tenang. Masa dokter, ketika susah tenang,
Apa yang ada dalam pikiran orang-orang yang beriman? Ya, mencari ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita ungkapkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia yang satu-satunya kelak akan berani bersuara lantang untuk menyelamatkan kita, ya, menyelamatkan umatnya. Bahkan semua nabi berpikir nafsi-nafsi. Ya, satu-satunya nabi yang berpikir umatnya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam kalau sudah di sana tidak mikir umatnya lagi. Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Makanya Nabi Muhammad ini pemberi syafaat, ya, tidak hanya umatnya, bahkan umat nabi-nabi yang lain diberinya syafaat. Inilah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Ari, nanti ketika akhirat datang, semua nabi itu punya kursinya masing-masing, dan kursi ini bukan sekedar tempat duduk. Kalau nabi itu duduk langsung menghantarkan ke surga. Gitu. Kecuali Nabi Muhammad tidak mau duduk. Kenapa tidak mau duduk? Ana masih nunggu bagaimana nasib umat. Nah, itu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kegelisahannya lah yang membuat Nabi Muhammad apa? Dihantarkan oleh Allah kemana? Satu, ketimbangan. Nanti siapa polisi kita nih? Mas Mata nanti ditimbangan, ya, nanti pas ditimbang amalan buruknya lebih berat. Contoh ini contoh, Pak. Datang baginda Nabi meletakkan sorbannya. Tuh, sorbannya ditaruh. Apa kata malaikat? Muhammad, jangan ganggu gawean kami. Nengok malaikat ini marahin Nabi, Allah tersinggung. Biarin. Kasihkan haknya Muhammad, jangan dilarang-larang. Itu saking apa? Saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi nanti, ya, nah tinggal Nabi galak nolong kita, itu baik jadi pertanyaan. Ya. Pas kita ditimbang, wong ini meluat di dunianya. Nah itu baik jadi masalah itu, Wak. Ya. Tinggal Nabi galak tidak nolong kita, itu baik, itu jadi masalah itu. Ya. Makanya supaya kata baginda Nabi, siapa yang paling akan dapat tolongan, ya, apa namanya, ya Allah, itu ada hadis Nabi, siapa yang paling berhak dapat syafaatku, dialah orang yang paling banyak bersalawat kepada diriku. Makanya banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Baik, insyaallah kita hari ini akan masuk kepada hikmah yang ke-11. Ini hikmah yang ke-11 ini ketika saya murojaah lumayan berat untuk memahaminya, ya. Karena satu kalimat itu kalau bahasa kita satu jumlah itu kalau bahasa Indonesianya satu kalimat, ya. Rangkaian kata yang disusun ini penuh dengan kiasan. Beliau mengutakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumin fid dharain, amin. Idfin, kuburkan, tanamkan, wujudaka, keberadaanmu, fi ardil khumul. Apa fi ardil khumul itu? Di tanah khumul. Apa khumul? Khumul itu tanah yang bisa jadi tanah itu tidak kate yang kenal, atau tanah yang jauh dari banyak pandangan manusia, ya. Lah ditanamnya di mana? Di tanah yang orang tidak banyak tahu, di tanah orang yang tidak banyak melihat. Idfin wujudaka, ini terjemah secara bahasa dulu. Idfin, kuburlah dalam-dalam, ya.
wujudaka keberadaanmu fi ardil khumul, di tanah khumul, tanah yang di situ orang banyak tidak tahu atau jauh dari pandangan manusia. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu, ya. Sesuatu hal yang tumbuh tapi cara tumbuhnya tidak ditanam, tidak akan sempurna hasilnya. Sesuatu hal yang tumbuh tapi tumbuhnya tidak ditanam, tidak akan minimal tanaman kalau yang tidak ditanam akarnya tidak kokoh. Ya. Jadi sesuatu hal yang tumbuhnya tidak ditanam, maka hasilnya tidak akan sempurna. Nah, ini kalau kita tengoki secara terjemahnya apa dia kendaknya Imam Ibnu Athaillah. Maka memahami ini harus dengan ilmu balaghah. Harus dengan ilmu balaghah. Oke. Kemarin saya dengar ceramah Gus Baha. Pak Ari yakin enggak kalau Al-Qur'an ini kalamullah? Yakin enggak Pak Ari? Oke. Ketika ini kalamullah, ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan ini Al-Quran kalamullah, dan Al-Quran ini disampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad. Artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kalau ini kalamullah berarti Allah ngomong dengan Nabi Muhammad. Apa artinya? Wahai Muhammad, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ada surat dari Wak Pendi untuk Wak Soleh Aun, ya. Ada kata-kata kepadamu kami menyembah, kepadamu. Nah, ini surat Wak Pendi, mestinya yang ngomong siapa? Ini arti makna omongan Wak Pendi, bukan arti omongan Wak Soleh Aun. Ya. Maka di sini sebelum masuk kepada ilmu balaghahnya harus tahu dulu tatanan ilmu nahwu sorofnya. Di dalam Al-Quran itu ketika ada kalamullah, ya, yang terkait dengan Nabi Muhammad, itu ada yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi apa? Ada dalam Al-Quran itu kita ini lah nerima hasilnya. Ya Allah, hanya padamu kamu sembah. Mana kata-kata ya Allah dalam Al-Quran? Di mana kata-kata ya Allahnya? Iyyaka na'budu. Nanti kita cuma aja terjemah. Sama seperti ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Itu sebenarnya perintah. Hei Muhammad, qul, katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin kita berpikir, ini kalamullah, kok Allah muji dia dewe? Alhamdulillahi Rabbil, seolah-olah ya Al-Quran ini berkata Allah, ya. Maka kita ini tahu, oh ini surat Allah, apa? Risalatullah. Apa risalatullah? Pesannya Allah kepada siapa? Nabi Muhammad. Hei Muhammad, katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampaikan kepada mereka segala puji itu milik siapa? Milik Allah. Kamu tidak ada pujinya walaupun kamu itu hebat, ya. Dunia yang indah ini tidak kate pujinya, tidak kate apa namanya? Apa puji itu, ya? Ya, kemuliaannya itu pun kalau ada semuanya milik siapa? Milik Allah. Ya. Mang Fitri sehat itu milik Allah. Makanya kalau sehat katakan apa? Alhamdulillah. Gitu. Kita ini bangun subuh katakan Alhamdulillah. Yang sebelumnya katakan apa?
Bismillah. Sebelum kita masuk ke idfin wujudaka ini, ya. Jadi berarti kita ini kalau omongannya ado, kita ini sebenarnya tidak ado. Yang ado itu siapa? Allah. Ya. Maka kita ini katakan, wahai Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika Nabi Muhammad sampaikan itu kepada kita, katakan Israfil, katakan Erik, katakan Yul, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemberi, ya, Warrahim, maha penyayang, ya. Nih, saya buat terjemahan dewe Ar-Rahman ini pemberi, karena Allah tuh sayang, nak kafir, nak tak kafir dikasih sama Allah, dikasih sama Allah, dimodali galau. Seperti halnya wong tua. Ini contoh kasih wong tua. Wong tua tuh nak anak pertama ini cak mano pun dikasih modal galau. Anak kedua cak mano dikasih modal galau. Nana, ayah lah ngenjuk modal. Kamu si kok wong sehektar, sawah 5 hektar. Nah, tapi ayah tak tahu siapa yang berhasil. Kenapa? Ayah nanti akan lihat di antara kamu siapa yang berhasil, nanti akan ada tambahan yang tak ayah beri kecuali bagi yang berhasil mengelola modal. Itu namanya rahim. Ya, sesuatu hal yang tak akan dikasih kecuali karena keistimewaan. Jadi manusia ini lahir wak pendi samo galau, jantungnya sikok, paru-parunya 2, usus besar, usus kecil, usus halus, teko yang usus buntu ada di situ. Dikasih sama Allah. Tinggal tengok rohimnya bagaimana. Maka mulailah dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu dapat, katakan apa? Semua itu milik Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan heran kalau ada yang ingkar dapat, kalau nak kata dapat. Kenapa? Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa kamu harus tahu itu? Maliki yaumiddin. Kamu akan balik sama Allah dan Allah akan merajai kamu nanti. Ditengoknya galau. Cuma bedanya kalau wong tua ngenjuk, kapal ngenjuk ndak pacak lagi menghisap. Tapi kalau Allah Maliki yaumiddin. Nah, ini yang tidak pacak ditiru. Dokter kalau mengaudit anak buah bisa. Kaget baru tahu kapas lah anak didapat galau bagian, kita tidak acak ngauditnya. Lah anak mana tanah yang ayah njuk? Lah ayah ini masih bertanya baik, awak lah ngenjuk. Tak acak ngauditnya. Tak acak ngauditnya. Berapa Pak Ari tanah wong tua lah dijual, tak diaudit. Yalah. Nah, sekarang idfin wujudaka, sembunyikan keberadaanmu fi ardil khumul, di tanah yang di mana manusia tidak tahu, tidak ada manusia yang tahu dan kenal. Fama nabata, maka tidak akan tumbuh, mimma lam yudfan la yatimmu nataju, apapun yang tumbuh tanpa ditanam dia tidak akan sempurna hasilnya. Baik, ya, tidak akan sempurna hasilnya. Pertama, idfin wujudaka, ada kata-kata wujud. Manusia ini sebenarnya bukan wujud tapi maujud. Nih kata Syekh Ahmad Zarruq, wujud di sini hanyalah kata-kata peminjaman saja. Karena wujud itu mestinya kata-katanya milik siapa? Milik Allah. Manusia ini bukan wujud tapi maujud. Apa maujud itu? Yang diadokan. Wa solehaun diadokan. Makanya aku terangkan dulu tadi bismillah tadi. Kita ini bukan ado tapi apa? Dikasih ado. Nah, makanya kalau bahasa Arabnya itu apa? Maujud itu ismul maf'ul, sedangkan wujud itu masdar itu sumber kata.
Dari masdar ada fi'il, dari fi'il nanti ada apa? Ada ismul fa'il, ada ismul maf'ul. Nah kita ini Allah yang mengadakan kita dan Allah lah wujudnya. Wujud, sesungguhnya wujud itu siapa? Allah. Maka kita ini maujud. Cuma di sini disimpan. Idfin wujudaka, dipinjam kata-kata wujud, simpenlah keberadaanmu. Ya. Kemudian, ya, idfin dipinjam kata-kata ad-dafnu. Untuk apa? Untuk orang-orang tuh kalau makna idfin, apa namanya? Idfin itu kan kayak kita ngubur apa? Ngubur mayat tuh, dafnun. Apa? Kuburlah. Nah, kata-kata kuburlah ini maksudnya apa? Saking dalamnya nyimpen apa? Nyimpen bau keberadaan kita, jangan sampai ketahuan wong. Jangankan bentuknya, baunya pun kalau bisa tidak ketahuan. Hah? Pak Ari, berapa standar kuburan? Secara fikih sebenarnya secara ketentuan Nabi tidak kata ketentuan berapa meter. Cuma takarannya yang penting kalau anjing nyium tidak keciuman. Jadi kalau kurang setengah meter jangan ribut. Ini beribut di pucuk mayat tuh lah. Lah mayat nih ini kurang dalam dikit. Berman, dalam nian 4 meter. Yang penting tergantung. Kalau dalamnya sudah cukup apa? Anjing tidak bisa mencium lagi, selesai. Ya, cuma biasanya berapa dalamnya? Berapa? 2 meter. Nah itu baik sebenarnya kebiasaan. Jadi kalau nanti seandainya apa lebih dikit, apa berkurang dikit, jangan ribut. Ya, jangan ribut. Ini kadang-kadang lacak tahu galau dengan akhirat, jadi ribut. Enggak, ini nanti malaikat marah lah. Nanti malaikat marah. Ya. Ini nih, maka dipinjam kata-kata idfin. Apa kata-kata idfin itu? Kuburkan dalam-dalam. Ya, sembunyikan. Fi ardi, apa dipinjam kata-kata ardi? Ada 3 alasan kenapa pakai kata-kata ardi. Ini kata Imam Syarif. Kita fahami dulu ini secara bahasa. Ya. Fi ardi, kata-kata ardi itu satu, apapun kita meletakkan itu pasti meletakkannya di tanah. Meja di lantai. Tidak kata kita naruh meja pasang apa rantai gantung di plafon. Berarti meja taruhlah situ, nak taruh di situ. Litorh, annaha mahallut torh, yang namanya lantai tanah itu tempat kita naruh sesuatu. Maka taruhlah dirimu. Apa bahasanya? Rendahkan. Yang kedua, annaha masy'arun bil asli, yang namanya ya, annaha musy'irun bil asli, kata-kata bumi, kata-kata tanah itu memberikan syiar keaslian kita. Galau-galau kita ini aslinya di mana? Di bumi. Jadi jangan melangit kata wong, tapi apa? Membumi. Walaupun namanya melangit, tapi hatinya kemana? Membumi. Kemudian yang ketiga, annaha yufidu nabatil ma'arif wal hikam. Ya, ini menunjukkan apa? Kama tufiduhul ardu inda ilqa'il badri. Yang namanya bumi ini diletakkan kesamaannya apa? Bahwasanya apa? Tempat menanam itu ya, menanam hikmah, menanam ilmu itu selalu di tempat di mana tanam. Contoh, maka penyamaan bumi dengan apa? Dengan ilmu hikmah dan ma'rifat apa? Kalau kita nanam benih, nanamnya di bumi. Kalau kita pengen nanam ma'rifah, nanamnya di mana? Di hati. Maka bumi ini dipakai oleh Allah, dipakai oleh Imam Ibnu Athaillah untuk menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang kalau kita kubur dalam-dalam, wong ndak tahu tuh di mana letaknya. Di sini nih. Makanya ini disebut dengan ardul khumul namanya. Di dalam tanah, lantai, dasar wong yang ndak kate yang tahu. Nabi Muhammad dulu, Mang Rosik, pernah dibekam
di apa bukan di fasdu, bukan cuma di fasdu, diambil darahnya. Lalu kata Nabi, kau simpen darah ini di tempat wong ndak tahu. Sahabat tadi ngomong siap. Apa yang dilakukannya? Diminumnya itu darah. Ya. Nabi nanya, sudah kau simpan? Aku sudah simpan, orang lain tidak tahu di mana aku nyimpannya. Nabi tak tahu. Oh, diminumnya oleh budak ini. Nah. Lalu Nabi berdoa. Apa kata Nabi? Semoga engkau akan sehat. Dan qabul. Ternyata beliau sampai meninggal dunia tidak pernah sakit. Ya, tidak pernah sakit. Ingat, ini khususnya. Ini khususnya, cuma diambil konteksnya, bukan teksnya. Di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusoha yang diambil konteksnya. Apa konteksnya? Boleh tabarruk, mengambil berkah. Dulu. Bukan teksnya yang diambil. Kalau nak baca riwayat, ada sahabat itu yang sampai apa? Menyimpan air kencingnya Nabi. Ingat, yang diambil bukan teksnya, tapi apa? Konteks. Jangan cak Syiah. Syiah yang diambil apa? Teksnya. Sampai apa? Menyamakan kotoran imam-imamnya seperti kotoran Nabi. Maka jangan heran mereka tuh kalau kotoran imamnya diambil dipolet-polet di pipinya. Hadza mayajuz. Kalau dalam ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, at-talattuh bin najasa haram. Berkumul-kumul dengan apa? Dengan najis, hukumnya apa? Haram. Ya. Nah, ini ya nanti lagi ngaji bab tabaruk. Ini intinya kita pahami dulu kata-kata. Kenapa diambil kata-kata kubur, tanam dalam kubur, itu menunjukkan apa? Kepengen ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari diri kamu sedalam-dalamnya. Sampai carilah tempat di mana wong yang ndak tahu. Itu namanya humul tadi. Wong yang ndak tahu di mana itu tanah, maka tempatnya kalau diri kita ini di mana letaknya? Di dalam hati. Ya. Maka yang hadir di sini kita ini orang-orang ndak ada yang tahu. Hasani hadir di sini, apa yang dalam hatinya ndak tahu. Apa habis kena marah bininya ndak tahu kita. Ya. Tuh ikhwan duduk di situ, ngapa nak duduk di situ nian? Kita ndak tahu. Ya, hanya Allah yang tahu sama diri dia dalam sini. Ya, Pak Yul, ngapo pakai jubah itu tuh? Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu apa dalam hati dia. Inilah yang ada. Kita tidak tahu. Ya, wallahu a'lam. Nah, ketika menyamakan hati ini seperti tanah yang orang tidak tahu, maka beliau berkata, famana bata mimma lam yudfan la yatimun natajuhu. Sesuatu hal yang tumbuh dengan tanpa apa ditanam, kalaupun berhasil, ya hasilnya tidak akan sempurna. Sekarang ini ada tanaman yang ditanam di tanah, ada yang tanam sekarang ini bukan di tanah, apa namanya, hidroponik. Nah, sekarang aku nak nanya, secara kekokohan mana yang lebih kokoh? Yang ditanam di tanah. Kalaupun yang ada ditanam di mana? Di hidroponik, tidak semua tanaman. Tidak mungkin kebun sawit ditanam di hidroponik. Betul, duren, roboh. Aku tadi malam berpikir, iyo nian cak mana menganalogikannya kata-kata Imam Ibnu Athaillah ini. Ya Allah, ditunjukkan di dunia sekarang ini ada sesuatu hal yang tidak ditanam di mana? Fi ardil khumul, bisa tumbuh, bisa berbuah, tapi tidak sempurna. Aku mikir apa kata-kata tidak sempurna ini? Tidak gagah ternyata. Kalaupun tumbuh tapi tidak kuat, dan tidak mungkin tanaman-tanaman yang besar itu bisa ditanam di mana? Hidroponik. Tidak mungkin. Mana ada kebun durian hidroponik? Belum ada. Tidak tahu, mungkin ada, mungkin. Tapi yang jelas sekarang aku cuma ngebayangnya mak mana.
Mala yatimu. Bahkan sebuah analisa, ada tak dokter, aku pernah baca analisa perbedaan apa sayur yang ditanam di mana, di tanah dengan yang sekedar di air. Ini sebagai pelajaran saja. Nah, ditambah oleh siapa? Oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, ya, sebelum masuk kepada makna intinya, beliau kepengen ngomong sama kita apa itu khumul. Ya. Khumul itu apa sih? Khumul itu apa? Satu, woi orang itu khumul, kenapa? Dia itu tidak galak begawi, ya. Jadi aku tidak galak jadi sufi itu. Kena khumul. Khumul itu apa? Tidak galak begawi, tidak galak apa? Dekat dengan apa? Tetangga. Berat jadi ahlu sufi itu. Nah, terkurung di rumah. Itu bukan khumul namanya. Itu kumel namanya. Ini yang kadang-kadang salah makna. Ya. Sampai apa kata beliau? Ya. Katsirun humul ladzina yatasawwaruna annal kalimata ta'nil kasala wadda'ah. Banyak orang menggambarkan, membayangkan kata-kata khumul itu dengan kata-kata apa? Malas. Dengan kata-kata yang meninggalkan aktivitas. Khumul itu apa? Oh, ya bajunya lap kotor tak galak dicucinya. Bukan khumul, ini kumel namanya. Khumul dalam ilmu hikmah, khumul dalam ilmu sufi bukan kudel, bukan dekil and the kudel. Ya, khumul yang ada tuh di sini nana, di sini nana, khumul namanya. Ya, ini aku sedikit cerita. Di Yaman itu ada seorang Habib, rumahnya besar nian, kamarnya besar nian, padahal wong tahu berapa nian anaknya, sampai jumlah kamarnya tua pendi lebih daripada apa? Jumlah apa? Jumlah isi rumahnya. Wah, ya netizen zaman dulu kan ada juga netizen itu ngato-ngatoi siapa Habib ini. Mubazir Habib ini berlebih-lebihan, ya, bangun sesuatu berlebihan dari seperlunya. Ya. Habib ini bangun satu sengaja ingin menyambut orang-orang yang jauh-jauh. Zaman dulu tidak ngerti apa hotel, maka beliau menyediakan rumahnya. Kamu yang datang ke sini disediakan apa? Tempat. Sambil nginep di sini subuhnya ngaji, nginep di sini maghribnya ngaji, maka bermanfaat. Ya. Orang mengira apa? Oh, khumul. Imam Subki rumahnya gagah nian, tapi beliau tidurnya di mana? Bukan di rumahnya. Dia ada tempat khusus untuk dia apa? Tidur. Ya, sampai wong ngato, apa nih Imam Subki jauh dari zuhud, tidak khumul. Tengok tuh nah, ada yang khumul, bajunya kusut, itu bukan khumul, kumel. Jadi yang namanya untuk orang makrifah, ingat, untuk kategori makrifah bukan dengan baju yang busuk. Nah, mulai kaget Erik mulai nak jadi sufi, besok pakai baju yang 7 bulan tak dicuci. Khumul, aku nih khumul. Itu bukan khumul, itu kumel. Ya. Kaget Erik nak jadi ahlu sufi, ahlu hikmah, Mas Didi, aku mulai sekarang khumul. Apa namanya? Aku nak jadi wong yang khumul. Akhirnya apa? Tutup perusahaan. Anaknya disuruh minta-minta pinggir jalan. Ngapa? Aku zuhud. Zuhud apa dia? Itu bukan zuhud, ya, kentut itu namanya. Ya. Maka kata beliau, khumul itu bukan bermalas-malasan, bukan meninggalkan sesuatu yang harus dia lakukan, bukan. Tapi yang namanya khumul itu apa? Khumul itu bukan orang yang meninggalkan apa namanya ini, meninggalkan amal atau tanggung jawab, tidak, itu bukan khumul. Yang namanya khumul itu apa? Secara bahasa al-ibti'ad anil aqwa wa an asbabis syuhra,
Yang namanya khumul itu menjauh dari apa? Pandangan cahaya. Dari pandangan cahaya atau dari pandangan mata manusia. Ya. Jadi kalau ada orang yang khumul dalam artian apa? Itu jauh dari pandangan manusia, ya. Wa an yakunal insan majhulan alladzi ladal akharin la ya'rifu aktsarun nas. Yang namanya khumul itu apa? Menjadi manusia yang manusia lain banyak yang tidak tahu. Itu namanya khumul. Tapi bukan berarti manusia tidak tahu. Nah, ini diperhatikan. Dia menjauhkan hatinya dari kepengen ditahu manusia. Tapi kadang-kadang manusia tetap tahu. Contoh, ya, Pak Solehaun sering berbagi dengan tetangga. Dia sengaja menjauhkan diri, ngenjuknya jam 2 malam. Seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu setiap malam naruh bantuan di depan rumah. Teko yang dibantu tidak tahu. Itu namanya khumul. Walaupun ujung-ujungnya ketahuan. Ya. Ujung-ujungnya ketahuan. Ada orang yang rajin baca Quran. Baca Qurannya dalam hatinya dia tidak galak ketahuan. Bahkan kalau ada uang dia tutup. Tapi manusia tahu, oh ya Allah. Seperti Sayyidina Abu Bakar. Ini aku ceritain Sayyidina Abu Bakar. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Sayyidina Umar agak kaget nengok Sayyidina Abu Bakar. Ini ngapa? Setiap habis sholat, selesai wirid sholat pergi. Pergi dan pergi. Sayyidina Umar ini kepo. Apalah gawe Sayyidina Abu Bakar ni, apalah kira-kira. Ditengoknya, nah, beliau masuk rumah janda. Apa gawe? Aku yakin kalau kamu jadi Sayyidina Umar, lebih tersebar berita tu. Wah, imam masjid kita masuk rumah janda. Mulai Wak Pendi tertawa. Masuk rumah janda. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar keluar, Sayyidina Umar masuk. Ditengoknya ternyata, ya, ditanya janda ini. Kamu tahu tak? Setiap pagi ada laki-laki masuk ke rumahmu. Tahu. Tapi kamu kenal tak dengan orangnya? Tidak kenal. Bagaimana saya nak kenal? Saya ini buta. Ternyata janda itu buta. Ditengoknya lah tua pula nih janda nih. Mulai kan otak kamu lah berubah. Terus apa kata Sayyidina Umar? Apa yang laki-laki itu lakukan? Laki-laki itu lakukan, dia masak, bersih ke rumah. Dengar kayak gitu Sayyidina Umar nangis. Sepeninggal Abu Bakar kerja berat. Kenapa? Pemimpin yang seperti ini tidak pencitraan. Masuk rumah janda, buta, tua, apa yang dilakukan? Nyapu sama masak. Sudah berapa lama? Setiap pagi dia lakukan ini. Masya Allah. Itu namanya khumul. Walaupun ketahu, buktinya apa? Ini aku cerita. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak tahu kalau wong tahu. Makanya idfin wujudaka, sembunyikan apapun yang kamu buat, itu artinya. Ya, fi ardil khumul, taruh dalam-dalam yang dimana wong menurut kita tidak tahu. Ya, kenapa? Dengan begini akan menjadi tanaman yang kuat. Kenapa? Ibadah yang berdasarkan niat pengen wong tahu tidak kuat. Apa tidak kuatnya? Pas wong dak kati dak ibadah. Ini aku ringkas ben, ini nasihatnya panjang nian ini contoh dari Dr. Muhammad Said Ramadan Buti ini. Ya. Semalaman berapa lama aku maco ini. Panjangnya penjelasan beliau ini. Ringkas saja. Nih, kalau wong ibadahnya atas dasar apa? Contoh. Salat qobliyah, salat ba'diyah. Kalau dak pakai kaidah ini, pas sholat wajib di rumah, qobliyah, ba'diyah, dak di rumah. Itu contoh.
Jangan tertawa-tawa, aku itu tuh, bukan kamu. Kalau di masjid, wah qobliyah, ba'diyah, madetnya. Pas sholat di rumah, lewat qobliyah, ba'diyah. Lewat. Kenapa? Kurang kokoh. Kita jauh dari sifat khumul. Karena masih ada gesekan di hati ini apa? Pengen apa? Terlihat. Ya. Pengen terlihat. Ya. Ini kita nih kadang-kadang waktu gosok anak tuh. Waktu gosok anak, kadang-kadang kita lupa ngapo dak sholawat ya dak. Coba kalau sambil gosok tuh sambil apa? Sallallahu ala Muhammad. Kenapa kita lalai? Karena mohon maaf, kita nanamkan sholawat itu idak fi ardil khumul. Makanya idak kokoh. Ketika kena angin dikit roboh. Ya. Ada khalifah siapa namanya? Abdul Hamid apa Hamid namanya, yang beliau itu setiap malam sebelum tidur pasti sholawatnya 1000 kali. 1000 kali. Satu malam kurang dari 1000 ngapa? Apa namanya? Ketiduran. Waktu beliau sholawat itu Wak Pendi, wong ndak yang tahu. Tapi gara-gara satu perkara sedunia jadi tahu. Gara-gara apa? Gara-gara wong punya utang ndak terbayar utang. Jadi ceritanya cak mana? Ada wong punya utang, ndak terbayar utang, jatuh tempo. Kemudian ditagih oleh yang punya utang. Mana hutang kau? Kau ke penjara ke kalau kau tidak bayar? Aku bukan tidak bayar. Aku memang belum sanggup nih ya. Ya sudah, kau ke penjarakan. Oke, kalau kau nak menjarakan aku tidak apa-apa. Tapi izinkan aku balik dulu ke rumah. Aku nak ngasih tahu bini aku. Bohong kau nih. Tidak, aku sumpah demi Allah. Ya sudah, balik dia. Balik tuh ngadu dengan bininya. Ya, kata bininya, mak mana lagi ya sudah mak ini beh. Kalaupun besok kau akan masuk penjara, ya. Kalaupun kau besok masuk penjara dan diizinkan oleh kodinya ngasih izin, ya. Kalau memang kau besok masuk penjara, malam ini sebelum kau masuk penjara kita bersalawat kepada Nabi. Jadi laki bini Wak Pendi salawat kepada Nabi sampai tertidur. Pas dalam tidur mimpi lanang ini didatangi oleh Nabi. Besok kau temui khalifah itu siapa namanya, Hamid apa lupa saya. Ya? Hamid 2 ya. Itu kau temui itu khalifah. Terus sampaikan salamku kalau aku menagih hutang kepada dirinya. Hutang apa? Hutang sholawat. Ya, dia tuh setiap malam bersalawat kepadaku 1000 kali. 1000 masuk 1000, ya. 1000 kali dia bersalawat kepadaku. Malam tadi hitungannya kurang jumlahnya. Tidak nyampe 1000 karena dia tertidur. Ya sudah, bangun kaget dia pergi ke khalifah. Ya, lewat ajudannya, protokolernya dia ngomong apa? Assalamualaikum, pengen ketemu khalifah. Kenapa? Saya kepengen nagih hutang. Nagih hutang? Khalifah punya hutang sama kamu? Pokoknya khalifah nak kutagih hutang. Datanglah ajudannya. Wahai khalifah, ada wong gila. Kok wong gila? Dia gila ngaku-ngaku kalau engkau punya hutang sama dia. Hah? Siapa dia? Suruh masuk. Ya, pas masuk apa? Apa saya punya hutang? Assalamualaikum, ada salam dari Rasulullah. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Dari mana kamu ketemu Rasul? Semalam saya mimpi dengan Rasulullah. Saya disuruh nyampaikan pesan mau nagih hutang. Hutang apa? Biasanya kata Rasulullah engkau bersalawat kepadanya 1000 kali. Malam tadi hitungannya kurang. Nangis khalifah tadi terguguk-guguk. Kenapa? Bener yang diomongin. Berarti dia tidak salah nak nagih hutang. Malam tadi aku tertidur kata dia. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah menyampaikan salam khusus buat umatku. Ulangi lagi buat umatku. Setiap kali dia ngulang dikasih 500
dikasih 500, dikasih 500 3 kali. Ajudannya nengok dia nyebut 3 kali, stop, jangan banyak-banyak. Ya, ini saking cintanya dengan apa? Dengan Rasulullah. Hutangnya cuma 500 dinar, dikasih oleh khalifah berapa? 150. Balik semangat dia pergi ke pengadilan. Sampai di pengadilan dia ketemu hakim. Apa kata hakim? Nih 500 dinar untuk kamu. Ngapa? Aku terima kasih gara-gara ngasih kau izin balik. Aku malam tadi mimpi Rasulullah. Datang yang punya hutang, bawa duit lebih double, 1000 dinar. Berapa tadi itu? 150 ya, 500 sama 1000. Beda berapa lah, tambah. Nah, kau udah usah bayar, ambillah duit itu, aku tambahi lagi. Kenapa? Aku terima kasih gara-gara ngasih izin kau balik, aku jadi mimpi Rasulullah. Tuh, nih intinya ke khalifah tadi punya amalan, wong nggak tahu galau. Gara-gara peristiwa itu wong tahu galau. Itu baru namanya humul, bukan kumel. Ya, nah itu namanya humul. Idfan wujudaka. Dan ingat apa kata dokter, kata Syekh Ahmad Zarruq, semua manusia harus lewat proses ini. Jadi kita ini galau-galau, kan kita kemarin bahas ikhlas tuh. Kalau kepengen ikhlas itu kuat dalam diri kita, ini ilmunya. Lakukanlah segala sesuatu yang kita letakkan di mana? Fi ardil humul. Di mana di situ kita meletakkan, simpan baik-baik amalan kita. Di mana letaknya? Di mana ardil humul itu? Di dalam hati kita. Simpen jauh di sini. Hanya wong yang tahu. Kalau sholat kan tidak baca tuh, kecuali tidak ketengokan kan? Tidak bisa menyembunyikan sholat. Bahkan Nabi nyuruh kita sholat apa? Sholat berjamaah. Berangkat haji, tidak bisa kita menyembunyikan. Ada amalan yang gambarnya tidak tersembunyikan. Tapi di sini harus tersembunyi. Ya, jadi imam tidak mungkin imamnya hilang. Kenapa kau? Aku humul. Tidak bisa jadi imam, harus ketinggoan. Jadi muazin dia kata suara Allah mana suara kau? Humul. Lah baca lah. Yang namanya suara azan pasti kedengeran. Bagusnya kedengeran, jeleknya apalagi. Ya, Allah. Itu muazin khas Arisalah. Ya, Ustadz Hasani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu ya khas. Itu mah rahmat tetawo, ngejek kau tuh. Humul kan ngejekan kau tuh. Coba lihat di sini. Nah, kalau yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Seperti apa? Sedekah, zakat kita, sholawat kita, zikir kita. Ya, walaupun habis sholat, ulama berbeda pendapat boleh zikir bersama. Ya, tapi ada zikir yang harus kamu sembunyikan. Zikir-zikir kita setelah itu. Ya, setelah itu tidak masalah. Satu saat kamu akan terkenal dengan sendirinya. Jadi tidak usah nyari terkenal, akan terkenal dengan sendirinya. Dengan tanpa kita cari. Kadang-kadang supaya terkenal nih kita lah promosi diri kita, tidak terkenal juga. Ya, bayar iklan lah. Tidak mat ya. Tetap sudem, jangan dikejar-kejar. Terkenal itu hadiah. Yang penting kita terkenal di sisi Allah. Sehebat apapun kita menyembunyikan amalan kita, Allah pasti tahu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin
Jadi ya Mas Mata, berbuatlah sesuatu yang walaupun awong ndak nengok, Allah pasti nengok ya. Jadi itu manalah lewat ini baru jelasin kata-kata nyoba ini ya. Jadi intinya ya, masukkan segala sesuatu segala simpan, kubur dalam dirimu di dalam ardil khumul, agar dia menjadi tanaman yang kuat. Karena yang muncul di pojok permukaan bumi walaupun dia tumbuh, nyabutnya mudah. Seperti apa yang bisa tumbuh di pojok tanah itu, biji kates ya, biji kates dilempar tumbuh dia, tapi dicetel dikit nyampak. Makanya perlu ditanam tuh para petani dulu di samping rumah Wak Pendi dulu yang di situ. Banyak namanya stek namanya yang dibungkus plastik itu apa namanya tuh? Iya yang itu yang di plastik apa namanya? Nggak ngerti aku bahasa ilmu pertanian ini. Itu tuh dalam rangka supaya kokoh, tumbuh dulu akarnya, supaya cepat. Nah begitulah prosesnya ya, humul. Tapi kalau ilmu jualan jangan dipakai. Kuburlah jualanmu dalam-dalam. Jangan, ndak tahu. Ini urusan ibadah. Kalau jualan jangan. Mulai hari ini karena saking khumulnya Rahmat ndak lagi promosi online khumul. Ndak, yang dikubur itu keberadaan kesolehan kita, keberadaan keimanan kita, keberadaan hal yang wong lain sebenarnya tidak perlu tahu. Kalaupun tahu bukan karena kita nak dia tahu. Tapi kalau jualan merek mebel harus ada Mas Didi ya, jangan balik hari ini laju humul. Jualan peci tidak ditunjukkan lagi video pecinya, jangan ya. Polisi harus tahu identitasnya, kita polisi, jangan disembunyikan. Kamu siapa? Indah, aku bukan siapa-siapa. Bukan. Ini yang dimaksud dengan humul ini urusan kita dengan Allah. Nah, kita akan lanjutkan kajian khumul ini besok. Ini baru terjemahannya, bahwasanya yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah itu apa? Wujudmu ya, zahirmu ibadah, kalau bisa disembunyikan, sembunyikan ya. Jangan ada kepengen ditunjukkan. Supaya nanti ini proses pendidikan kita. Ada beberapa marhalah yang akan kita lanjutkan penjelasannya. Maka ini sajalah yang dapat kami sampaikan ya. Kita tidak buka dulu bab pertanyaan karena jam 6 lewat ya. Besok insyaallah kita buka setelah kita beberkan secara tafsilnya, detailnya. Makanya saya minta ngaji ini 2 hari bukan karena menjelaskan terjemahnya biar lumayan untuk memahami kita. Di sini intinya ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman ya Karim, ampuni dosa kami ya Allah yang jauh dari kata khumul dalam setiap ibadah dan perbuatan kami ya Allah. Kami sering kecewa ketika ada orang tidak tahu kalau kami ini baik. Kami sering kecewa ya Allah kalau orang tidak tahu kalau kami ini sholat. Kami sering kecewa ya Allah kalau orang itu ngeledek kami ketika kami tidak tahajud. Kami sering kecewa, padahal kami tidak pernah, kami mestinya kecewa kalau apa yang kami lakukan Engkau tidak menerimanya ya Allah. Karena sejatinya hanya Engkaulah yang wajib tahu kalau kami ini beribadah kepadamu, kalau kami ini beriman kepadamu ya Allah, kalau kami ini orang yang betul-betul tunduk padamu ya Allah, tanpa harus manusia tahu ya Allah. Dan tanpa harus kami tunjuk tahu, Engkau sudah tahu ya Allah bagaimana kami kepadamu ya Rahman ya Karim. Tapi lebih parah lagi ya Allah, kami ini diketahui oleh orang banyak tapi lupa kalau Engkau maha tahu, sehingga kami berdosa itu menjaga diri di hadapan manusia tapi tidak menjaga diri di matamu ya Rahman ya Karim. Ya Allah, ampuni dosa kami dan kelalaian kami, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, yang kami yakin
banyak kebaikannya kepada kami, kami tidak tahu ya Allah. Tapi Engkau yang maha tahu betapa mereka berbuat baik untuk kami. Begitu juga dengan ibu kami ya Allah, betapa banyak menyembunyikan kebaikannya kepada kami ya Allah, yang kami tidak tahu. Angkat derajat mereka ya Allah, terutama kepada kebaikan mereka yang kami tidak ketahui. Begitu juga istri kami ya Allah, betapa banyak kebaikannya mereka yang mereka lakukan kepada kami, kami tidak tahu, tapi Engkau maha tahu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.